Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. 2 Korintus 10 ayat 12. Tema kita, jangan salah menilai diri. Jangan salah menilai diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya komentator begitu mudah untuk memberi penilaian terhadap apa yang dilihat atau ditontonnya. Penonton kadang merasa lebih hebat, lebih pintar daripada pemain. Itulah yang sering terjadi. Oleh karena itu penting bagi kita mengingat teguran Yesus. Apa teguran Yesus? Jangan kamu melihat selumbar di mata orang lain, padahal balok di matamu kamu abaikan. Banyak orang mau menilai atau mengkritisi orang lain, tetapi dia sendiri tidak siap dikritisi. Ada orang yang kedengaran ngomong rendah hati atau merendah. Namun sayang sekali, gayanya atau gesturnya tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang sedang rendah hati. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka tidak arogan, tidak sombong karena merasa pintar, kaya, ataupun karena mereka bisa melayani dengan berbagai-bagai karunia rohani. Saudara, apa artinya melayani tetapi tanpa kasih yang murni? Apa artinya melayani jika hanya menginginkan puji-pujian dari manusia? Apa artinya melayani jika hanya menginginkan pengakuan dari manusia? Maka Paulus berkata, alangkah bodohnya mereka. Ini adalah satu teguran yang keras. Rasul Paulus mau agar jemaat hidup dalam kasih, hidup berfokus kepada hal yang terpenting. Apa yang terpenting? Yaitu berita Injil yang harus diteruskan, yang harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana kita dapat menilai diri dengan tepat? Manusia tidak akan pernah mengerti siapa dirinya tanpa mengenal Allah yang sejati. Pertanyaan yang muncul, who are you? Siapa kamu? Atau what are you? Atau apa kamu? Ini berbicara tentang posisi. Hal ini bisa terjawab jika seseorang sudah mengenal Yesus secara pribadi. Dan tentu itu bisa terjadi melalui proses kelahiran kembali atau lahir baru yang ditunjukkan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati, mengakui dosa, tetapi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah itu, maka dia akan bertekun di dalam firman. Sebab firman itulah yang akan menuntun kita kepada pengenalan akan Tuhan. Menuntun kita kepada kebenaran. Firman itu ibarat cermin yang menunjukkan kepada kita siapa saudara dan saya, siapa kita sesungguhnya. Sebab firman itulah yang akan mengoreksi kehidupan kita, akan menyatakan kesalahan, yang akan memperbaiki kelakuan kita, sehingga kita tetap hidup di dalam kebenaran. Jadi supaya kita tidak salah menilai diri, mari kita berkaca, bercermin senantiasa kepada firman Tuhan. Orang yang mengerti firman, dia akan menemukan dirinya yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kalau akhirnya dia dilayakkan, dianggap layak, itu semata-mata karena kasih karunia. Memahami kasih karunia, maka seseorang akan semakin rendah hati dan menempatkan dirinya dengan benar di hadapan Tuhan dan juga manusia. Orang yang mengerti kasih karunia akan menghargai karya Tuhan di dalam dirinya, sehingga dia dapat menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain, menghargai sesama, menghargai lingkungan. Jikalau kita tidak punya standar penilaian, yakni firman Tuhan, maka kehidupan kita bisa hancur tanpa bijaksana. Orang yang bijaksana akan mengetahui tujuan hidupnya. Dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Daud pernah berkata, siapakah aku ini? Aku ini kecil seperti kutu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Saul yang besar. Yohanes pernah berkata, Yohanes Pembaptis maksudnya, biar dia semakin besar, Yesus semakin besar, dan aku semakin kecil. Paulus berkata, di antara semuanya, akulah yang paling berdosa. Paulus tidak membandingkan dirinya, tidak mau
membandingkan dirinya dengan orang-orang lain yang merasa diri lebih benar. Sebab dia berkata, orang yang demikian adalah orang yang bodoh. Jadi, mari kita menilai diri dengan tepat sesuai dengan standar firman Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, arogansi ataupun kesombongan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Tolong kami supaya kami dapat memahami, tapi bukan hanya memahami, tapi kami dapat menghidupi firman itu, melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah, saudara, renungan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dalam melakukan segala aktivitas hari ini. Salam.